Itulah namanya aumin waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mengiringi kepergian orang tuanya, berdoa dan mendoakan sampai beliau kemudian tidak ada. Jangan kemudian justru sakaratul maut kemudian anak-anaknya pada pergi. Aku tak nahan dulu nang jeding sik yo. Sing ikine aku tak ngurusi sik yo. Sing sijine aku tak jemput anakku yo. Bapaknya ditinggal, tidak tahu saat itu malaikat yang datang. Padahal mestinya man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, jadi saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya, mudah-mudahan masjid ini bisa menyinari hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan semua di lingkungan perumahan kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Jemaah sekalian, mari kita awali kajian kita tentang tarbiyatul aulad fil Islam dengan doa, mudah-mudahan ini kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, kita lanjutkan setelah mukadimah di pekan yang lalu. Di setiap Sabtu pertama dan ketiga, insya Allah kita akan bersambung kajian ini. Jadi nanti yang hadir terus berarti rapotnya bagus. Kalau absen berarti nanti dikurangi nilainya ya. Nah, pertama kitab ini memposisikan eksistensi anak kita. Anak itu statusnya sebagai apa? Baru kemudian nanti kita berangkat kepada persoalan pendidikannya. Jadi cara pandang orang tua terhadap anak itu mempengaruhi bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Ada yang memperlakukan anak itu seperti budak jika perspektifnya adalah majikan dan pembantu atau pekerja. Ada juga yang memposisikan anak itu sebagai bawahan dari orang tua sebagai atasan. Ada juga yang memposisikan anak itu sebagai beban bagi orang tua. Bahkan ada juga yang memposisikan anak itu sebagai musuh
dari orang tuanya. Itulah maka disebut dengan fitnah. Bahkan disebut dalam Al-Quran disebut dengan adu, karena sering menyebut adu. Jadi kalau melihat anaknya lalu adu gitu. Ya, jadi setan itu disebut dengan innahu kana aduwwum mubin. Ya, jadi kalau anak keterlaluan, akhirnya orang tuanya menyebut anaknya sebagai setan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena kita melihat fenomena yang bermacam-macam di masyarakat itu, maka kita posisikan sebagaimana anak itu diciptakan oleh Allah. Ternyata yang pertama sebagai perhiasan. Nanti Bapak Ibu bisa kalau tadarus, jadi ke tadarus itu dari kata darsun. Darsun itu apa? Pelajaran. Kalau orang yang suka belajar namanya darsono. Makanya orang Jawa dulu itu karena rajin sekali maka disebut darsono. Tadarrosa ya tadarrosu tadarrusan. Jadi mempelajari. Jadi orang belajar Al-Quran itu prinsipnya mempelajari. Maka kita sekarang mencoba untuk mempelajari kenapa anak itu sebagai perhiasan. Ya, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah. Jadi zuyina itu dari kata zinatun atau mata'un, artinya perhiasan. Yang suka perhiasan Bapak atau Ibu? Masya Allah. Ya. Padahal bapak-bapak juga pakai cincin ya. Cincinnya ada isinya itu. Di dalam surat Ali Imran ya. Zinatun itu artinya perhiasan. Fungsinya perhiasan itu adalah menghiasi, mempercantik. Istilahnya sekarang namanya beautifikasi. Sudah pernah dengar beautifikasi? Jadi kalau rumah itu direnovasi itu renov, tapi kalau dipercantik namanya beautifikasi, namanya dipercantik. Nah, pandangan manusia itu suka tertipu dengan fata morgana. Ad-dunya zillun zail. Dunia itu seperti bayangan saja, tidak pernah mengenai diri kita, tapi selalu mengenai orang. Maka kalau kita melihat anak tetangga itu seolah-olah lebih baik daripada anak kita sendiri. Termasuk juga kalau melihat rumput tetangga. Nah, ibu-ibu melihat suami tetangga tampak lebih. Begitu pula bapak-bapak melihat istri tetangga tampak lebih
Itulah namanya godaan. Nah, kecintaan pada apa-apa yang diinginkan itu pertama adalah an-nisa. Jadi wanita-wanita itu pertama menjadi perhiasan. Ibu-ibu harus merasa dirinya sebagai perhiasan. Yang kedua adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi ranking kedua. Ini kalau mau di ranking ya, dicatat itu rankingnya ya, yang bawa kertas. Jadi ranking kecintaan itu menurut Allah pertama adalah perempuan. Jadi kalau ada harta, tahta, wanita, Toyota dan kuota, ya itu sebenarnya tata urutnya adalah wanita dulu, bukan harta dulu. Ya, nah, setelah wanita dan anak, baru harta. Harta yang banyak, bukan harta yang sedikit. Berarti kalau harta sedikit itu bukan perhiasan. Jenisnya apa? Dirinci oleh Allah, emas nomor 1. Makanya kalau suaminya itu sudah dipanggil emas, ya enggak usah lah minta emas-emas yang lain. Ya kan? Mas Joko, Mas Narto, itu udah emas semua. Lalu perak. Jadi dulu itu perak itu juga bernilai, misalnya dipakai untuk perhiasan-perhiasan rumah tangga, ya, perabot-perabot, kursi-kursi, termasuk uang. Jadi dulu ada dinar dan dirham. Dinar itu uang emas dan dirham uang perak. Bapak Ibu sudah pernah punya uang dinar dirham? Oh belum, Masya Allah. Saya waktu ke Jordan itu pakai uang dinar di sana. 1 dinarnya nilainya sama dengan 25.000. Lebih tinggi apa enggak dari dolar? Lebih tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu ini suatu saat nanti negara-negara Islam ini bisa punya uang dinar, kita tidak terikat oleh dolar. Nah, kapan itu? Nanti sehari sebelum kiamat. Nah, jadi emas, perak, kuda pilihan, khairul musawwamati, kuda pilihan itu lambangnya Ferrari. Bisa nyebut nggak? Nyebut aja belum, bagaimana mau punya Ferrari? Kuda. Jadi ternyata ayat ini menginspirasi pembuatan mobil itu. Makanya gambarnya kuda. Indonesia punya kuda, tapi lumping. Jadi makanya tiap hari kalau bulan Suro ini udah lumpingan semua, pada bandengan di mana-mana, betul kan? Nah itu binatang-binatang ternak, jadi sapi, domba itu menjadi ikon, termasuk sawah ladang. Kalau ditanya orang-orang desa itu, berapa sawahmu, berapa luasnya kebunmu, ladangmu, itu termasuk perhiasan. Itulah kesenangan hidup. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Jadi kalaupun itu dikatakan perhiasan, tetaplah posisinya adalah semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk kalau anak kita diambil, ya kita harus ikhlas. Diberi anak, ya syukur. Kalau anak kita tidak menurut, ya sabar. Ya, posisi perhiasan itu begitu. Perhiasan itu dulu kita tidak punya, sekarang kita punya. Sekarang kita nikmati. Suatu saat perhiasan itu membosankan. Benar nggak? Suami bosan sama istrinya? Ojo iya iya kalau tak takon mang.
Kadang-kadang istri juga gitu, bosen, boring. Ya. Jadi kebosanan itu manusiawi. Dari semuanya ini bosen, Pak. Istri kita itu tidak seperti yang dulu waktu kita jadi manten. Betul. Suami kita juga tidak seperti dulu. Kalau sudah rambut mulai berkabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, tidak ada yang enak kecuali bubur. Akhirnya masuk. Oh, enggak berani ngomong itu. Jadi semuanya juga akan dikubur. Istri kita, anak kita, harta kita, emas dan perak. Emas saja yang 24 karat, emang 24 karat terus? Enggak kan? Coba timbang lagi ke toko emas bulan purnama. Pasti kadarnya akan kurang. Ya, ketika kurang atau turun, pasti harganya juga ikut turun. Begitu pula kita punya kuda pilihan. Kuda pilihan itu simbolnya mobil. Bapak Ibu kalau beli mobil di dealer, begitu signature tanda tangan, mobil itu kan keluar dari dealer, baru keluar ditabrak sama mobil yang lain. Das. Perasaannya gimana? Keluar dari itu, keluar satu langkah dari tanda tangan sudah second. Ya, itu sudah second. Itu maksudnya bahwa dunia itu tidak akan kekal dan abadi, termasuk anak kita. Nah, di posisi inilah maka pendidikan anak itu posisinya selain anak itu sebagai perhiasan, anak itu sebagai fitnah tadi itu, sebagai ujian. Nah, ketika diuji, dulu tidak punya anak, sekarang punya anak, apakah cintanya kepada Allah itu luntur atau tidak? Lentur ataukah semakin kokoh? Itulah seperti Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu waktu muda pengen anak, Rabbi habli minas sholihin, sampai hawalai zamanina sana, sekitar 80 tahun lah umurnya, itu baru diberikan anak. Jadi seperti cucunya Ismail itu. Tapi karena memang ingin punya anak, ya berdoa terus, maka doanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu kalau ada yang mungkin menantunya atau anaknya yang belum dikaruniai anak, maka berdoalah seperti Nabi Ibrahim. Inni aqil, aku sudah tua ya Allah, apakah mungkin aku punya anak? Begitu sudah punya anak, Allah uji apakah cintanya itu masuk ke anaknya, ataukah cintanya itu justru lebih tinggi kepada Allah. Itulah ketika disembelih ditanya, wahai Ibrahim, buktikan bahwa cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada anakmu. Wah, cuman kalau kita disuruh nyembelih itu kira-kira gimana? Nah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Di sini Allah ingin tekankan kata fitnah itu, kan kita ini artinya bisa macam-macam ya. Jadi fitnah itu ada yang disebut dengan kabar burung atau hoax. Jadi kalau ada orang memfitnah, itu maksudnya antara pernyataan dengan kenyataannya itu tidak sama. Itu namanya fitnah. Tapi arti fitnah juga berarti ujian.
apakah mampu kita diuji dengan anak sebagaimana orang yang belum diberi anak, apakah dia mampu diuji dengan tidak punya anak, gitu ya, atau diuji dengan punya anak cuman anaknya ini ABK, anak buah kapal. Loh, anak buah kapal, anak berkebutuhan khusus. Saya punya sahabat waktu haji kemarin, dia profesor bidang psikologi. Dia punya 2 anak Down syndrome. Dia akhirnya mempraktekkan ilmu jiwanya itu untuk mendidik anaknya sendiri. Coba, tidak semua orang tua mampu untuk mendidik anaknya ya dalam kondisi seperti itu. Tapi ternyata dia dijadikan sebagai seorang guru besar, ternyata untuk anak-anaknya sendiri, bukan untuk anaknya orang lain. Ketahuilah, kata Allah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Jadi kalau dalam konteks ini, fitnah itu diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai cobaan. Cobaan, ujian, rintangan, gangguan, hambatan dalam bentuk macam-macam. Ada juga waktu haji disebut juga ada fitnah. Fitnah itu artinya mengusir orang-orang yang haji itu keluar sehingga mereka tidak bisa ke Masjidil Haram melakukan tawaf di sana. Dulu Nabi itu 3 tahun berturut-turut diblokir sehingga Nabi tidak bisa haji. Sampai tahun ke-10 Hijriah baru beliau haji. Itu disebut dengan Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Nah, jadi fitnah itu adalah ternyata artinya tidak tunggal, termasuk fitnah dalam arti dosa besar. Jadi tadi arti-arti fitnah ya dicatat, siapa tahu keluar dalam ujian. Nah, dan sesungguhnya di situ itu pahala yang besar. Jadi pahala yang di situ berarti berhubungan dengan dosa yang besar. Pahala yang besar itu berlawanan dengan dosa yang besar. Berarti harta itu dan anak-anak itu bisa menjadikan orang tuanya berdosa besar. Ya. Ketika Nabi Ibrahim punya ayah yang membuat patung namanya Azar, kira-kira posisinya yang selamat siapa, yang tidak siapa? Kira-kira bapaknya pembuat patung itu bisa nggak selamat karena anaknya jadi nabi? Kok tahu? Sudah baca kah ayatnya? Ya karena waktu itu kemudian berdoa kan, salamun alaikum. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak punya keputusan untuk bisa menyelamatkan dan menyengsarakan orang tuanya. Termasuk kita itu nggak bisa menyelamatkan orang tua kecuali kita hanya berdoa. Maka kata Nabi, idza mata benu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Jadi kalau seseorang itu meninggal dunia, in qata'a. Jadi qata'a itu seperti kayu. Kayu itu kalau dipotong pakai golok
putus kan. Nah, itu seperti orang kalau mati itu sudah putus hubungannya dengan amalan. Anhu amaluhu kecuali 3. 1, sodakotin jariyah, yang bisa nolong dia adalah sedekahnya dia sendiri. Makanya Bapak Ibu harus banyak-banyak sedekah, karena salah satu fungsi dari sedekah itu adalah as-sodakotu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak malapetaka yang akan datang pada kita. Dulu saya punya ustadz namanya Ustadz Abdullah Awan Abdul, Allahumma yarham, naik bis yang paling keramat Jati. Semuanya itu waktu itu kecelakaan, meninggal dunia, kecuali ustadz saya sendiri. Kemudian saya sowan ke beliau dan tanya, Ustadz, kira-kira amalan apa yang menyebabkan ustadz ini diselamatkan? Ternyata beliau itu salah satu amalannya, kalau beliau mau bepergian, beliau mesti sedekah kepada orang lain, khususnya anak-anak kecil. Makanya mbah-mbah kita dulu itu kalau kemana-mana atau ke rumah siapa saja itu mesti bawa uang untuk nyangoni anak-anak kecil. Nah, ini anak kecilnya berapa? Nanti disangoni ya. Kalau sekarang kan namanya door prize, ya kan? Jadi door itu pintu, prize itu jadi kalau tidak dapat doornya dapat prize-nya. Jadi ternyata dari sedekah itu Allah menyelamatkan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi begitu ilmu itu kita dapatkan, segera amalkan, jangan ditunda-tunda. Kalau kau punya niat baik di pagi hari, jangan kau tunda malam hari, karena kau tidak tahu apa yang terjadi di sore hari. Dan kalau punya niat baik di malam hari, jangan kau tunda besok pagi, karena jangan-jangan kamu sudah mati. Kalau orang tua sudah sakaratul maut, jangan ditinggal. Paham ya? Saya 10 hari di RSUUMM mendampingi ayah saya almarhum. Di ICU saya dampingi dan minta izin sama dokter. Padahal mestinya nggak boleh kan? Tadi saya bilang saya dokter, dok, saya ingin mengantarkan ayah saya supaya suatu saat nanti bisa husnul khotimah. Jadi saya itu ingat betul di hari pertama sampai hari ke-10 itu sholatnya itu saya jamin Bapak Jufri itu tidak akan hilang, karena selalu berjamaah sama saya. Saya imamnya, beliau makmumnya. Saya berdiri, beliau berbaring. Dalam posisi beliau mungkin matanya terpejam pun, saya bisiki di telinganya, Pak, sekarang waktunya sholat maghrib, sekarang waktunya sholat isya, berjamaah sama zuhur. Terus kalau posisi misalnya dalam kondisi darurat, maka saya sengaja untuk menjamak dan mengkosor sholatnya bapak saya bersama-sama, sehingga bapak saya tidak sampai terlewatkan sholat itu. Maka kalau sudah kondisi begitu, anaknya harus ngerti. Jangan dibiarkan anak itu bilang sembuh asari, jale asari si ono. Kalau sudah saturasinya itu jadi saya sambil sholat itu saya melihat ukuran-ukuran di depan, berapa nadinya, berapa jantungnya, terus tak lihat angka-angka sampai angka itu 0. Saya sampai ingat betul tanggal 30 Agustus di waktu sholat isya itu saya sudah selesai sama bapak saya berangkat pulang ke Ramadhan. Saya senang karena saya bisa mengantarkan anak bapak saya. Itulah namanya aumin waladin solihin yadahullah, anak soleh yang mengiringi kepergian orang tuanya
berdoa dan mendoakan sampai beliau kemudian tidak ada. Jangan kemudian justru sakaratul maut kemudian anak-anaknya pada pergi. Aku tak dulu jeding sik yo. Sing iki aku tak ngurusi sik yo. Sing sijine aku tak jemput anakku yo. Bapaknya ditinggal, tidak tahu saat itu malaikat yang datang. Padahal mestinya man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, jadi saya tekankan. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah orang tuanya kita tahu kondisinya koma, kalau istilah medisnya, kalau istilah kita sakaratul maut, sakaro itu artinya mabuk antara ingat dan tidak. La taqrabu sholata wa antum sukaro. Janganlah kau dekat-dekat sholat kalau kau dalam kondisi mabuk. Sukaro itu dalam kondisi antara ingat dan tidak ingat. Karena ayat ini turun untuk mengingatkan orang-orang dahulu yang masih tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum-minuman keras. Tapi mereka sholat, masih mending ya daripada si ngombe gak sholat beneran. Itulah ya, maka di sisi Allah itu kalau kita mampu membawa harta kita dan anak-anak kita sebagai cobaan, sebagai ujian kita lulus, maka dapatnya pahala yang besar. Jadi orang tua itu bisa selamat karena anaknya, karena doanya. Tapi juga bisa saja seperti Nabi Nuh, istri dan anaknya justru tidak mau naik ke kapal, berarti tidak taat sama suami, tidak taat sebagai anak. Akhirnya ya sudah, kena banjir ya tenggelam, walaupun itu anaknya Nabi, gitu ya. Kalau tadi posisi ayah sama anak Nabi Ibrahim, sekarang posisi ayah sama anak Nabi Nuh, berbalik posisinya. Nah, jadi bisa saja kita ini sebagai orang tua pada saat itu kita bisa menyelamatkan anaknya, tapi kita juga posisi anak juga bisa berusaha untuk menyelamatkan orang tua. Nah, disinilah Allah akan berikan ujian itu pada kita. Berikutnya adalah innama amwalukum, tadi ditekankan lagi bahwa di dalam surat yang lain ya, kalau tadi adalah surat Al-Anfal, ini surat At-Taghabun, sama penekanannya, kata fitnah diulang. Nah, di sini diberikan closing karena itulah Allah mewanti-wanti manusia agar jangan sampai terlena. Nah, inilah terlena oleh. Soalnya anak-anak kita sekarang ini banyak digoda oleh setan gepeng. Ya, setan itu ada di genggamannya masalahnya. Maksudnya namanya handphone. Ya, sehingga akhirnya mereka pun lalai dari mengingat Allah. Itulah maka kita harus mulai alihkan anak itu sedikit demi sedikit supaya anak itu lebih banyak mengingat Allah daripada mengingat HP-nya. Ya, pelan-pelan, tobakon an tobakin, sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah memang, karena memang anak-anak kita ini sebagai ujian, berarti menguji kita juga. Ya, kalau Nabi itu ngajak cucunya Hasan dan Husain itu ke masjid, itu maksudnya mendidik mereka supaya cinta kepada masjid. Jangan sampai anak-anak kita tuh kalau disuruh zakat mal itu sulit, tapi kalau zakat mall, ada zakat mall ini. Nah, lebih senang ke sana. Inilah pentingnya posisi tadi, memposisikan anak
sebagai perhiasan dan anak sebagai cobaan. Nah, ini diingatkan lagi bahwa hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Lalai itu ya lali, melengahkan. Dulu tidak diberi anak itu ya, kalau ke masjid itu duluan. Sekarang punya anak jadi belakangan. Nah, coba itu kita jadikan evaluasi. Nah, yang ketiga, anak sebagai musuh. Itulah yang tadi saya katakan. Pertama sebagai perhiasan, kedua sebagai ujian, tiga sebagai musuh. Kok bisa gitu Ustaz ya? Ya karena saking cintanya. Orang kalau saking cintanya itu bisa jadi musuh. Makanya kalau cinta itu jangan setengah mati. Karena cinta itu buta. Bapak Ibu dulu, jangankan begitu, mohon maaf. Karena buta, akhirnya apapun terasa indah. Padahal kita tahu bahwa posisi-posisi itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in taqu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika posisi menjadi musuh itu Pak, Bapak Ibu harus lakukan 3 hal. 1, ta'fu. Apa itu ta'fu? Afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tasfahu. Nah, ini ya, ditekankan lagi. Ketika itu kamu berhati-hati pada anak istrimu, maka memaafkan, tidak memarahi, terus mengampuni mereka, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, disitulah nanti posisinya, karena itu adalah darah daging Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau memang itu tidak bisa diatur, dicelup gak teles, di BPK garing, di gua balik meneh. Ingat-ingatlah dulu itu ngidam apa. Dulu ibu biar ngidam apa ya, coba pasang pencit. Mas biar ku ngidam pencit Mas. Pencitnya colongan bener Mas. Jadi karena di pasar-pasar tak ketemu, akhirnya nyolong pencitnya tangga. Begitu lahir ya kayak ini Mas. Ya. Sawal kok pecut gitu. Ya itulah anak ibu, bukan anaknya orang lain. Nggak usah dites lagi darahnya apa. Ya, gitu ya. Memaafkan, tidak memarahi, dan mengampuni dosanya. Insya Allah. Bisa gitu, bisa ya? Bisa ya? Nanti sampai rumah gitu ya. Terus, dulu masih ingat nggak ketika Imam Sudir dan Imam Suren waktu kecil itu juga sukanya lari-lari. Kalau Ali, anaknya Ali tadi, cucunya Nabi Hasan Husain, main kuda-kudaan waktu Nabi jadi imam. Coba, kalau kita kan udah marah. Kalau Nabi enggak, ya sudah. Memang anak. Lah ono anak teko, mari ngono duduk manis, sholat tahiyatul masjid, terus lungguh, gak rame, meneng, oh berarti hari itu loro. Ya, sebaliknya ono wong tuwa teko nang masjid terus layon, ono wong tuwa layon, ngomong ae. Oh berarti ku yo loro. Man lorone siji karo wong ngene sini. Nah, yang keempat sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Jadi status anak itu harus diupdate. Ya enggak mestilah sedina itu dadi musuh terus. Yo, kadang jadi perhiasan, makanya dibanggakan. Anakku saiki di pesantren, anakku saiki di sekolah Islam,
anakku saiki wis nyambut gawe. Jadi itu perhiasan. Tapi ada kalanya mungkin menyakitkan hati. Nah, itulah yang harus sabar. Menjadi qurratu ayun ini tadi penyejuk mata, anak yang baik, yang saleh dan thayyib, yang berbakti kepada Tuhannya, kedua orang tuanya, ini yang dikehendaki. Semua berproses. Bisa saja anak itu menjadi ujian pertama kali, mungkin bisa jadi bahkan jadi musuh, tapi pada akhirnya nanti akan menyejukkan mata kita semua. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, masih ingat dengan doanya apa tuh? Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa ini boleh Bapak pakai ya, doanya para nabi dan rasul termasuk Nabi Zakaria menginginkan dzurriyyatan thayyibah. Thayyibah itu seperti mangga mana lagi yang ranum, masak di pohon dan senang orang melihatnya. Asalnya itu kata thayyib itu bukan bang thayyib yang nggak pulang-pulang itu. Ini benar-benar dari buah ya, sehingga orang itu senang melihat anak kita. Oh, seneng ya anak yo. Itulah ya, bila aku dari singko anak yang thayyibah. Pakai doa ini, mudah-mudahan anak-anak kita juga akan menjadi anak seperti anaknya para nabi dan rasul yang soleh dan solehah. Itu Bapak Ibu, nanti doa-doa yang lain bisa kita cermati lagi seperti ini, termasuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan 74. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kajian berikutnya, dan tentu memang tidak harus selesai karena ini adalah rutin. Kitab ini insyaallah akan kita selesaikan dalam waktu yang bertahap. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Mana pertanyaan? Kalau ada nggak apa-apa, mungkin satu atau dua gitu. Ada? Ibu ada yang tanya? Bapak-bapak, berarti anaknya baik-baik semuanya. Ya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan di halaman-halaman berikutnya, di status-status berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa menjadikan uswatun hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita sebagai orang tua untuk mampu mendidik anak-anak kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.